Saya mengidap kelenjar getah bening sejak lahir, jadi banyak banget hal yang sudah menjadi challenge saya yang saya alamin. Di antaranya saya pernah dibully dan saya sangat insecure dengan diri saya, dengan fisik saya, dan saya sangat malu dan bahkan kurang percaya diri dan tidak berani bermimpi. Saya merasa diri saya kurang berharga saat saya kecil, di mana saya sering mengalami penolakan, di antaranya saya sering dibully, saya sering diejek oleh teman-teman sekitar. Even saat itu saya merasa, ada nggak sih yang bisa menerima diri saya waktu saya sekolah. Bahkan saat saya kecil itu saya takut banget ketika bertemu dengan orang lain. Saya tuh selalu mencari cara untuk tidak bertemu dengan orang tertentu gitu. Jadi saya selalu di rumah mengurungkan diri saya. Itu terpuruk banget ketika saya melihatnya ternyata hidup saya tuh, masa lalu saya sangat-sangat pahit gitu. Bahkan saya saat itu kurang percaya dengan Tuhan. Saya menyerah dengan diri saya. Saya tidak menyukai diri saya sendiri gitu. Penolakan sebenarnya banyak banget ya. Dari kecil, dari sekolah sering ditolak ya. Dari teman-teman, banyak yang melihat dari fisik, kemudian juga dari lingkungan sekitar seperti di luar rumah ketika saya pengen bermain gitu ya, pengen main punya teman, selalu diejek. Nah itu membuat saya tuh sangat malu, bahkan saya sering banget dari kecil tuh sering nggak keluar rumah, bahkan sampai saya dewasa pun saya sering pakai masker gitu ya untuk saya tuh mencegah untuk dilihat orang gitu. Saya ditolak bekerja, yang dilihat itu adalah fisik saya gitu. Jadi saya ditolak. Saya ingat banget ya ketika saya ditolak itu, HR-nya itu mengatakan kalau beliau itu malu kalau nanti orang tuh melihat bahwa perusahaan ini tuh mempekerjakan orang seperti saya. Setelah itu ya bekerja menjadi driver ojek online dan pengen mandiri, buktikan ke diri sendiri kalau aku tuh bisa bekerja. Pasti kita kalau namanya ditolak itu sesuatu hal yang gak enak gitu ya, baik apapun di dunia ini gitu. Struggle aku tuh adalah berbicara dan tampil di layar kaca. Jadi memang aku sering banget malu waktu kecil ya. Dan yaitu aku mencoba untuk semakin memberanikan diri gitu dan juga merangkul kelemahan aku ya, sehingga aku belajar nih untuk mungkin saat ini adalah hal yang perlu aku sukai gitu, dan aku yakin sih dan percaya Tuhan tuh bisa pakai apa aja kan ya. Tuhan bisa pakai kelemahan kita, Tuhan bisa pakai kelebihan kita. Proses mengenal Tuhan itu bisa dibilang setiap hari ya. Saya ingat banget bahwa saya selalu setiap malam tuh berdoa, dan bisa dibilang ini adalah sebuah saya menuai gitu ya sukacita itu. Ketika saya flashback ke belakang, proses mengenal Tuhan itu ibaratnya kayak kita menabur sesuatu gitu. Kita merawat sesuatu, kita menaburnya setiap hari, dan dengan saya belajar untuk terus diproses Tuhan, apa yang menjadi tantangan saya gitu ya. Contohnya saya malu banget dan saya tuh kurang bisa public speaking. Nah saya tuh belajar untuk melatihnya ya, setiap hari. Nah saya kira percaya bahkan kelemahan itu bisa menjadi kelebihan saya. Sebenarnya nggak mudah ya untuk bisa bercerita dengan orang lain gitu. Dan saya sadar banget proses self love itu menentukan masa depan saya. Self love ini adalah jalan ya, jawaban saya dari Tuhan, bagaimana saya bisa melihat diri saya tuh saya berharga. Kemudian juga saya belajar untuk mengerti POV atau perspektif orang lain juga, dan itu yang membuat saya bisa berkomunikasi. Bagaimana saya melihat pekerjaan Tuhan di hidup saya, sebenarnya ini adalah sebuah miracle bagi saya ya. Kalau saya lihat ke belakang, sebenarnya gak mungkin kalau ini karena saya pure. Saya yakin kalau dengan kekuatan saya nggak akan bisa. Tapi kalau memang Tuhan bilang ini memang jalannya Tuhan, ini adalah dari Tuhan, dan saya memang yakin
semuanya untuk kemuliaan Tuhan juga. Jadi semuanya tuh memang Tuhan sudah rancangkan ya, bahkan dari kandungan ibu itu sebenarnya sudah Tuhan tuh rancangkan terbaik buat kita. Saya ingat banget ya, jadi waktu saya sangat-sangat malu dengan diri saya, mama itu adalah seorang yang sangat mensupport saya, tahu apa yang menjadi kelebihan saya. Jadi waktu saya TK itu mama pernah mengarahkan saya untuk mengikuti sebuah lomba di gereja, yaitu lomba menyanyi. Dan bersyukurnya saat itu saya juara 1. Nah, setelah melewati fase itu, saya masih kurang percaya dengan talenta itu yang Tuhan udah kasih ke diri saya. Dan that's why ada satu lagu yang memberkati saya ya, ketika saya nggak cuma self love ya, tapi saya tuh sadar bahwa ada purpose dari Tuhan, yaitu saya harus berimpact ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya percaya Tuhan memang mengizinkan penyakit itu ada. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan itu Tuhan yang sama ya. Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan itu tidak hanya berjanji tapi juga Dia menepati janjinya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan itu nggak hanya sanggup, tapi Dia juga mau menyembuhkan Zelda dengan sempurna. Dan saya yakin dan percaya sakit yang saya derita ini pasti ada expirednya. Akan ada waktu Tuhan yang sangat tepat. Pada waktu Tuhan akan mengizinkan dan menyatakan kuasa-Nya, sehingga tentunya itu akan menjadi sebuah kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Juga di glory. Amin. Siapapun teman-teman yang menonton, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Dari saya pribadi, saya pengen banget menyampaikan bahwa teman-teman semua, kalian itu berharga dan sempurna di mata Tuhan. That's why ingat bahwa Tuhan itu selalu memberikan terbaik buat kita. Jangan lupa bersyukur. Kalau saya aja ya, yang mungkin terlihat berbeda, saya belajar untuk menerima dan saya juga serahkan pada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti juga bisa pakai teman-teman semua dimanapun berada untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun teman-teman berada dan apapun teman-teman yang kerjakan. So, lakuin aja semuanya seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. God bless you. Buat semua sahabat Super Youth yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah, kamu yang merasa sakit hati atau menyimpan kebencian atau kepahitan dengan orang yang menyakiti kamu, seperti teman, sahabat, buat kamu yang saat ini merasa terpuruk, merasa kesepian, dan tidak ada yang peduli dengan setiap masalah yang lagi kamu hadapin, ini waktu yang tepat buat kamu langsung kontak nomor di bawah ini, karena layanan doa dan konseling CBN secara khusus mau berdoa buat kamu.